Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-Jakarta lagi bareng Bocan. Kali ini kita akan mereview hotel yang udah Bobers nanti. Kapan nih Bocan nge-review ini, kapan nih. Nah sekarang kita mau nge-review The Langham Jakarta. Ini kenapa sih Bobers banyak banget yang penasaran sama hotel ini, padahal udah banyak yang nge-review juga kan. Tapi yaudah gak apa-apa, kita review versi Bocan. Nah kemarin tuh Bocan ngambil kamarnya juga yang view-nya bagus Bobers. Tapi ada iklan. Ya kemarin tuh maksudnya Bocan juga ngambil tipe kamarnya bukan yang deluxe biasa. Kita ngambil yang eksekutif biar dapet bathtub with a view. Nanti Bobers harus lihat ya review detailnya. Dan seperti biasa sebelum kita sampai ke hotelnya, Bocan infoin dulu pesen hotelnya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena ada harga geledek nyamber lagi di online tiket week. Diskonnya up to 55% untuk hotel di dalam dan luar negeri di Jabodetabek mulai dari jam 5 sore. Plus ada ekstra diskon lagi hingga 1,1 juta dengan pakai kode promo Bocan 500k dan Bocan Stay. Kode promo ini bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2023. Termasuk untuk Langham Jakarta ini. Harga kamarnya mulai dari 3.400.000 per malam untuk tipe kamar deluxe. Terus juga ada tipe kamar deluxe cityscape, harganya mulai dari 3.600.000. Next ada tipe eksekutif, harganya itu start dari 4.900.000. Dan ada tipe eksekutif cityscape, harganya mulai dari 5.700.000. Catat ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau Bocan kemarin ambil tipe eksekutif yang biasa. Bedanya dengan yang cityscape ini ada di view-nya ya Bobers. Kalau yang cityscape view dari kamar langsung pemandangannya tuh GBK. Pokoknya buat Bobers yang mau liburan ke hotel mewah dengan harga termurah, pesannya harus di aplikasi tiket.com karena masih ada ekstra diskon lagi. Nah kemarin Langham Jakarta ini kan harga awalnya 5.600.000-an. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k dapat diskon langsung 396.000, netnya jadi 5.200.000-an aja. Lumayan kan diskonnya? Jadi liburan kemana aja, kapan aja, pesen tiket liburannya di tiket.com. Sambar tiketmu sekarang. Dan kita udah sampai di kawasan SCBD nih Bobers. Ini tuh kawasan elitnya Jakarta juga ya. Ada kantornya Google juga. Bocan pernah tuh diundang ke kantor Google pamer. Nah sekarang kita udah sampai di The Langham Jakarta. Ini pintu masuknya ada di samping sebelah sini. Jadi dia tuh sebelahan sama mall yang namanya Asta juga Bobers. Nah kalau misalnya Bobers mau cari makan, mau cari cemilan, kopi gitulah, nah bisa mampir di sebelahnya tuh. Nih ini pintu masuknya. Ada security check. Tapi ya security checknya standar aja sih, cuma buka bagasi, nggak yang gimana-gimana. Terus kita lanjut, ini hawanya kayak di luar negeri gak sih? Gak nyangka ya Jakarta bisa vibes-nya sekeren ini gitu. Gedung-gedung pencakar langit, pepohonannya semuanya rapi. Dan ini salah satu ikonnya The Langham, ada mobil VW pink gitu. Cuma Bocan kelewatan. Bocan kira pintu masuknya bukan di sini, soalnya kelihatan polos banget gitu kan, kayak nggak ada apa-apa. Tapi ternyata security semuanya segala macam tuh ada di dalam. Jadi Bocan akhirnya sempat mundurin mobil lagi buat ngedrop barang. Terus Bocan tuh nginep pas lagi si kakak juga ulang tahun. Jadi dia Bocan pakein baju princess. Udah 9 tahun Bobers, kayaknya tahun depan dia udah gak akan mau tuh pakai baju princessan, udah makin gede. Langsung aja kita turunin bagasi. Terus suami lanjut ke parkiran. Kalau parkirannya ini dia nyambung sama mall dan suami tuh sempet bingung, maklum lah ya ini baru pertama kali kemari gitu kan, baru pertama kali ke daerah sini. Jadi abis parkir tuh dia sempet nyasar Bobers. Kalau dari hotelnya ke arah basementnya gampang ya, cuma tinggal maju dikit terus belok ke basement sini. Nanti Bobers juga jangan lupa daftarin plat nomornya di concierge biar dapat free parkir. Nah ini parkirannya tuh gede karena kan nyambung sama mall. Terus parkirannya nggak terlalu rame Bobers. Tuh ini kita parkir di deket sini. Kita cari-cari yang nggak terlalu jauh sama lift ke lobbynya Bobers. Nah ini
ternyata kalau abis dari parkiran itu emang ya dia ikutan mau VO. Nah ternyata kalau dari parkiran tuh Bocan nggak ngerti ya, emang nggak bisa langsung nembus ke hotelnya Bobors, jadi harus lewat mall juga, lewat yang tadi. Nah ini sangkain suami tuh liftnya udah langsung nembus ke hotel kan, ternyata enggak, ini tuh nembusnya ke lobby mall. Dia bingung. Sangkain dia lobby yang dimaksud di lift itu adalah lobby hotel, ternyata itu lobby mall. Terus nyampe sini dia bingung kan, karena ini gede banget dan ini perkantoran semua tuh. Jadi harusnya dari lift tadi tuh keluar ke arah bangunan gitu ya, baru cari hotelnya. Nah ini akhirnya karena udah nyasar, tanya security deh biar gak muter-muter. Terus kita disaranin balik ke mall dan keluar. Jadi suami habis dari lift tuh malah nyasar ke kantor orang. Nah kita udah balik ke mall, ini udah deket banget nih, sebelahan tuh pintu masuknya sama ke Langham ya. Dan karena udah terlanjur di mall, sekalian kita lihat-lihat sekilas ya. Di sini mallnya tipikal mall orang kaya ya Bobors, kayaknya gak terlalu banyak tokonya gitu. Terus ini feel-nya kayak di Singapura gitu gak sih tuh, keren ya feel-nya tuh. Kota, bener-bener kota metropolitan, gak ada yang kelihatan kumuh-kumuhnya di sini. Semua emang lingkungannya lingkungan mewah deh pokoknya. Nah kita jalan sedikit ke sini, terus ini juga kayaknya lucu nih buat dijadiin foto-foto. Ini mallnya nggak terlalu ramai ya Bobors. Kebanyakan orang kemarin cuma buat makan sih, nggak ada toko yang apa gitu, kebanyakan restoran. Dan kita langsung menuju ke pintu masuk hotelnya. Ini ada security check, barang-barangnya dibawa, di scan maksudnya. Terus kita langsung masuk dan ini disambut dengan sangat ramah. Banyak banget chandeliernya, salah satunya chandelier yang ada di area drop off-nya ini Bobors tuh. Chandeliernya nggak terlalu tinggi tapi gede gitu kan. Terus ini meja concierge-nya, kita langsung diarahkan untuk menuju ke lobby. Lobby-nya tuh kan ada di lantai yang tinggi. Jadi ini bener-bener cuma arrival hall, adanya concierge doang. Terus kita langsung naik lift nih Bobors. Kalau Bocan tadi udah naik duluan, jadi pas Bocan nyampe tuh langsung ditanya atas nama siapa, dia langsung hafal gitu ya namanya, atas nama ibu siapa gitu. Terus langsung ya udah tiap ketemu disambutnya pakai nama. Jadi feels personal touch-nya tuh dapet. Nah ini petunjuk di liftnya untuk lobbynya itu ada di lantai 62 nih, L reception. Kita langsung keluar tuh. Hawa kemewahannya sangat terasa sekali ya Bobors. Ini ceilingnya tinggi banget dan lobbynya simple tapi cantik. Lihat lobby cuma gini doang gitu kan, satu ruangan gini, bukan yang gede-gede mewah gimana, tapi cantik banget Bobors. Mulai dari pemilihan marmernya, terus pilar-pilarnya, lampunya, semuanya tuh feelnya emang cantik, yang agak girly gitu gak sih. Kita udah check in, terus ini Bocan gak diantar sampai kamar, cuma diantar sampai liftnya aja. Tuh, kita diantar sampai liftnya. Ya udah sih ya, mungkin masnya sibuk gak ada yang jagain meja reception ya. Jadi kita langsung ke kamar sendiri. Kamar Bocan ada di lantai 57. Nah ini kita belok sini. Tuh, lorong-lorongnya juga nuansanya tetap yang putih-putih dominan gini, hitam putih. Nah ini kamarnya nih, ini tipe eksekutif. Salahnya Bocan tuh nggak ambil yang cityscape. Kalau Bobors mau pesen kamar kayaknya ambil yang cityscape deh. Kalau cityscape tuh viewnya bagus. Ini ya udah viewnya depannya gedung orang, gedung kantor Bobors. Tuh ini kamarnya. Ada birthday treat juga nih buat si kakak. Karena ini Bocan request ya, Bocan telepon ke hotelnya buat infoin kalau ini nginep buat ngerayain ulang tahun, jadi dapet treatment ulang tahun nih, dapet kue sama dapet balon-balon gitu. Terus Bocan juga request baby crib, ini baby cribnya free, birthday setnya juga free. Kalau untuk kamarnya menurut Bocan sih hawanya kamarnya standar ya, tuh Bobors lihat deh, nggak terlalu banyak hiasan pernak-pernik apa gitu. Kamarnya polos yang cuma putih doang. Terus juga ada fasilitas TV ukurannya 43 inch. Dan ini TV-nya masih TV kabel biasa. Terus untuk ordeng
kita bisa tekan tombol bobors. Oh, ini Bocan sebel banget sih dapat view-nya gedung orang gitu. Jadinya pemandangannya refleksi dari gedung kita sendiri gitu, nggak kurang wah deh pokoknya view-nya. Terus ini ada hiasan-hiasan, tapi hiasannya yang taruh di meja kayak gini bobors, nggak tahu nih, bola disco. Ini apa namanya, kalau ini tuh rentan dimainin anak Bocan sih, rentan pecah. Nah kalau tadi kamarnya kelihatan biasa, tapi kamar mandinya ini wow banget tuh, full dia pakai marmernya cakep, terus kerannya, batapnya, kamar mandinya tuh lebih glamor daripada kamar tidurnya nggak sih? Nah kalau untuk tipe eksekutif ini, untuk eksekutif yang biasa itu ada 2 pilihan batap bobors. Ada batap yang bulat. Kalau yang bulat view-nya cuma sedikit, ada pilihan yang batap lonjong. Kalau yang batap lonjong itu view-nya lebih bagus, dan Bocan salah lagi nggak dapet view batap yang lonjong itu, padahal pemandangannya lebih bagus. Kalau ini ya dapat view GBK tapi pas di toilet sana. Terus ini kan semuanya dinding kaca nih, tapi tenang, privasinya tetap terjaga karena untuk buka tutupnya bobors tinggal pencet tombol aja. Tadi udah ada simulasi pas nutup, sekarang dibuka lagi. Terus untuk amenitiesnya dia tuh pakai brandnya sendiri ya, The Langham gitu. Terus dental kit, shower cap, segala macem semuanya udah disediain lengkap. Nah ini sikat giginya juga pakai yang kayu, odolnya ya standar sih ya, bermerek tapi standar, ukurannya kecil, pelit. Enggak. Lanjut lagi, ini wastafelnya mewah banget sih bobors tuh, kacanya tuh sama pinggirannya tuh emas gitu, jadi cakep banget. Nah ini smart closet, auto buka tutup sendiri, cuma terus itu view-nya ada GBK tuh di samping sana. Ini smart closet, terus tombolnya agak kurang ergonomis ya, karena kalau kita mau mencet kita harus miring-miring gitu kayak mau senam bobors, agak harusnya posisi tombolnya nggak di sini sih. Oke kita lanjut, sekarang kita mau lihat area showernya. Tadi tuh batapnya di sebelah sana, terus di sisi sini ini toilet sama shower. Nah showernya juga dia pakai keran yang bernuansa emas gitu, vibes mewahnya tuh dapet banget. Dan ini amenities bathroomnya dia masih pakai The Langham. Bocan nggak tahu dia merek aslinya tuh pakai merek apa ya, tapi untuk walaupun ini brand in-house-nya The Langham sendiri, sabun shampoo-nya tuh wanginya juga enak bobors. Nah ini sambil di toilet bisa lihat gedung pencakar langit tuh, cakep ya. View-nya tuh lebih bagus di kamar mandi loh daripada di kamar tidurnya. Gemes gak sih? Padahal kan kita pengen nikmatin pemandangan bagus tuh pas lagi di kamar tidur, bukan di kamar mandi. Jadi agak salah pilih kamarnya. Jadi nanti kalau misalnya bobors mau pesen lagi, ikutin tips dari Bocan, pilihnya yang cityscape atau enggak pilih yang eksekutif biasa, tapi pilih yang bathtubnya tuh yang lonjong. Nanti catat aja catat aja ke notes special requestnya biar dapat view terbaik. Nah ini tadi kita udah lihat area lemarinya, terus disediain biasa lah ya, ada bag paper, terus ada iron board juga, ada safe deposit box. Nah ini iron boardnya rapi karena dia setrikanya langsung nyambung ke papannya. Terus ini lemari yang satu lagi, ini tuh isinya minibar, isinya pergelasan air minum sama mesin kopi bobors. Ini kalau misalnya bobors mau bikin ice kopi atau ice tea itu juga bisa minta es batu. Nah ini barcode untuk harga minibarnya ya, jadi bobors tinggal scan. Bukan berarti ini gak ada price listnya, cuma ada barcode doang, takutnya gak disangka gak ada price list terus main makan. Enggak, itu barcode adalah harganya, jadi jangan dimakan. Ini minibarnya mahal. Nah minibarnya sih cukup lengkap ya bobors, tapi karena mahal ya kita nikmatin yang gratis aja lah. Kita nikmatin welcome fruitnya aja nih sama kue ulang tahun. Nah ini kue ulang tahunnya juga enak nih, ini ada jellynya tapi dalamnya tuh rasanya cheesecake bobors. Jadi cheesecake dibalut jelly. Terus juga ini dapat free aqua panna. Ini air mineral mahal. Air mineral seharga main course di restoran. Dan kita udah room tour, sekarang kita mau lihat area kolam berenangnya. Kolam berenangnya itu
ada dua, ada yang outdoor sama yang indoor. Cuma kalau yang untuk indoor ini dia tuh dikhususin untuk tamu di atas 12 tahun. Jadi bocan sama, bukan bocan ya, jadi anak-anak nggak bisa lihat, ini suami doang. Suami doang yang mau ngerekam biar Bobers bisa lihat gambarannya. Nah, untuk ke kolam renang Bobers harus bawa kunci kamar. Pokoknya kemana-mana harus bawa kunci kamar deh. Liftnya pakai kunci kamar, terus juga gym, pool semuanya pakai kunci kamar. Kalau misalnya buat jaga-jaga, mendingan Bobers pas check-in langsung minta kunci 2 atau 3 gitu kan, biar bisa tetap ngecas, yang satu kesana yang satu kesini aman. Nah, ini fasilitas gym, disediain infused water, gymnya juga mewah ya. Sekarang kita beralih ke area sauna. Itu sauna tuh Bobers tadi di samping. Tapi kita lihat poolnya dulu ya. Nah, ini pool indoornya, ini tuh air anget. Tuh, ada jacuzzinya juga. Ini berasa berenang di penthouse 5M gak sih? Mahal banget, mewah banget vibes-nya. Tuh, ini air anget, kedalaman poolnya itu 1,2 M. Bobers bisa berenang atau bisa santai di sini. Terus ini jacuzzinya. Tuh, pas banget nih, bocan kemarin lagi nggak ada tamu, jadi nggak ganggu privasi orang kan, karena lagi nggak ada tamu, bebas ngerekamnya. Terus tadi ada air minum juga ya Bobers. Jadi ini checklist kalau di kolam berenang hotel bintang 5 itu selalu dikasih air minum. Nah, ini The Langham juga iya. Nah, ini area ruang gantinya. Kita udah lihat fasilitas indoor pool, sekarang kita lihat yang outdoor pool. Jadi ini outdoor poolnya tuh beda lantai ya. Kalau yang tadi tuh di lantai 63. Nah, kalau yang outdoor pool ini dia agak ke bawah Bobers. Bosan lupa tepatnya di lantai berapa, tapi ada di petunjuk liftnya. Dan ini agak muter-muter aksesnya karena di sini tuh ada penthouse, ada apartemen juga ya Bobers. Jadi ada residen juga gitu maksudnya. Jadi ada pintu khusus yang buat residen sama ada pintu yang buat tamu hotel. Nah, itu agak sedikit muter-muter. Nah, ini kolam berenangnya lagi rame banget tuh, lagi pas banyak tamunya karena bocan nginep pas weekend. Hotel di tengah ibu kota, di tengah perkantoran, tapi tetap ya ini ramah family juga, buktinya banyak tamu yang bawa anak-anak. Udah ke kolam renang dan lagi rame, akhirnya kita mau makan dulu. Ini bocan belum makan siang, kita mau cari makan. Sambil mau keluar kita lihat ini ada gym lagi, tapi tulisannya untuk residence. Jadi ini kayaknya buat yang tinggal di apartemennya. Nah, ini ada spa. Semua spotnya tuh cakep ya, bener-bener desainnya tuh unik gitu, nggak pasaran. Nah, kita keluar, kita ke Asta Mall-nya nih Bobers. Tinggal jalan kaki aja, enak, aksesnya deket. Terus bocan tuh biasanya paling males ke mall yang gede banget, yang jalannya jauh. Nah, kalau ini jalannya nggak terlalu jauh. Terus restorannya pilihannya kebanyakan makanan sih. Kita mau makan tadi bocan udah sempet browsing, kita mau makan di Semesta by Rembulan. Kita cari makanan Indonesia dan itu ada di Semesta by Rembulan ini. Nah, ini Bobers bisa lihat mallnya tuh isinya mostly restoran semua ya. Dan kita udah sampai. Ini dia satu manajemen sama Rembulan Bobers. Jadi restoran dengan menu khas makanan Indonesia, tapi ini versi mewahnya. Dan emang harganya ya lumayan, tapi menurut bocan worth it sih karena makanannya tuh seenak itu Bobers. Ini bocan ada pesen sop iga atau sop buntut ya, sop iga ini. Ada sop iga, terus biasa nambah nasi, terus ini dessert lupis. Aduh, enak lupisnya nih. Lupisnya 20.000 2 potong ya, oke lah. Terus bocan minumnya pesen teh poci. Terus ini ada tempura dan ini ada nasi bakul dengan topping iga. Itu enak tuh Bobers. Udah selesai makan, sekarang kita balik lagi ke hotel. Ini udah sore. Tadi emang lunchnya tuh kesiangan banget, lunchnya telat. Kita baru selesai makan siang, ini udah jam 5 sore. Udah langsung mau balik ke kamar, mau istirahat nih Bobers. Nah, ini suasana sore harinya. Tuh, harusnya kita bisa dapat sunset kalau view-nya menghadap ke sana. Ini view-nya tuh menghadap ke gedung. Jadi pemandangannya ya gedung, dan kalau malam nggak buka, kalau nggak tutup jendela diliatin orang. Nah, ini sunset dari kamar mandi, cakep banget ya langit di Jakarta.
jingga-jingga gitu. Nah terus ini pas udah jam 6 jam 7 ada turn down service Bobors. Cuma Bocan nggak minta dirapiin, cuma minta ditambah air mineralnya aja. Jadi untuk checklist turn down service-nya di Delengham ini ada ya. Karena salah satu ciri hotel beneran bintang 5 atau enggak itu yang pertama ya turn down service. Terus di kolam renang disediain welcome drink. Kalau ada beberapa hotel yang kadang nggak perhatian kayak gitu. Nah, Delengham ini menurut Bocan servisnya oke, bagus. Nah, ini suasana sore hari menjelang malam di area kolam renang, cakep ya. Kita berenang sambil melihat gemerlapnya pencakar langit Jakarta. Dan ini anginnya kenceng Bobors. Kalau yang di pool indoor tadi kan air hangat, kalau ini air biasa. Tuh, tapi cakep sih suasananya, oke. Tuh, anak-anak masih tetap berenang walaupun airnya dingin. Dan makin malam kolamnya tuh makin cantik dong, lihat kayak nyala-nyala gitu. Cakep ya, enak sih hawanya buat berenang di tengah ibu kota gitu kan. Apalagi rasanya kita kayak sultan sendiri gak sih? Orang lembur kita berenang gitu di hotel. Wah, beneran ini experience berasa orang kaya beneran Bobors. Udah selesai berenang, pastinya Bocan udah keringin ya baju anak-anak. Kita langsung balik ke kamar. Terus mereka udah main air di pool, main air lagi di bathtub. Nah, ini pencahayaan di dalam kamarnya. Pencahayaannya oke sih Bobors. Enak buat dipakai kerja, dipakai buat istirahat juga enak. Terus ya udah, kita mau intip. Tadi udah lihat amenities segala macam, sekarang kita mau lihat amenities kamarnya. Ini tehnya dia pakai TWG ya. Ini tehnya mahal. Terus kita mau bikin americano nih. Udah selesai istirahat di kamar, Bocan juga mau kasih lihat Bobors suasana lobby pas malam harinya. Tuh, suasana lobbynya juga tetap kelihatan cantik ya Bobors, walaupun kayaknya lampunya nggak yang wow terang benderang gimana, tapi kalem dan mewah. Nah, ini kita pesen makan malam. Bobors yang nanya nginep di Langham makannya bisa pesen ojol, bisa dong. Titip aja di konsier, nanti kita ambil. Nah, ini Bocan pesen bebek kremes Bu Uju, ini ada di Petamburan. Ini langganan Bocan dulu waktu masih tinggal di Rusun. Udah selesai makan, Bocan mau kasih lihat lagi internetnya. Ini super kencang Bobors, internetnya sampai 100 Mbps tuh. Enak nih buat download. Dan selamat pagi, suasana pagi hari dari Delengham Jakarta. Lihat gedung orang lagi. Lihat gedung orang lagi nih Bobors tuh. Tapi ya oke lah, pemandangannya jadi kayak di film apa ya, Bobors ada yang nonton Fight Club, itu mirip pemandangan gedungnya, mirip sama di Fight Club itu. Dan sekarang kita mau sarapan. Sarapannya ada di bawah Bobors, ada di lantai berapa Bocan lupa. Tapi intinya kalau kita mau ke pool yang outdoor atau kita mau ke restoran, kita tuh mesti ganti lift karena liftnya ada 2. Jadi kalau yang sarapannya di lantai resepsionis ini, di lantai lobby. Tapi kita nggak perlu ganti lift. Tapi kalau mau ke yang pool outdoor itu tadi perlu ganti lift. Nah, ini sarapannya ada di Tom Aiken ya, Tom Aikens namanya. Terus ini juga salah satu spot foto yang cantik tuh. Cuma Bocan nggak sempet foto kemarin, anak si babynya udah keburu nangis. Nah, kita sarapan di sini. Ini si kakak kena 180.000 tambah untuk sarapannya karena usianya udah 9 tahun. Kalau si adik masih 5 tahun, ini masih free. Nah, ini vibes restorannya juga berasa mewah ya. Dia tetap detailnya pakai warna-warna hitam putih, warna-warna yang dari gelap ke terang gitu Bobors. Nah, ini untuk restorannya cukup luas sih. Terus bangkunya juga banyak dan nyaman. Nah, kita pilih di sini karena Bocan tuh bawa stroller baby kan. Terus untuk sarapannya Bobors bisa pilih nih, ada menu ini untuk main course-nya, tapi ada buffet-nya juga. Buffet-nya juga banyak dan buffet-nya itu ada makanan beratnya juga Bobors. Jadi buffet-nya bukan cuma roti, buah atau apa, tapi makanan beratnya juga banyak. Nah, ini kita lihat ya, buah-buahannya ada kiwi. Kiwi kan mahal. Ini dia ada kiwi di sini, kita bisa makan kiwi. Terus ada saladnya juga Bobors tuh. Tempatnya sih kecil ya, maksudnya buah ya segitu, salad segitu, tapi
banyak pilihan menunya. Nah kalau di sebelah sini ini aneka yogurt, terus juga ada sereal, ada granola segala macam. Kalau misalnya Bobers mau sarapan sehat, nanti bisa ditambahin topping. Kalau ini sarapan untuk orang yang makannya banyak, karena ini menu-menu berat. Ini sayurannya ada brokoli, terus ini ada wortel, tapi wortelnya lucu, dimasaknya sampai ke batang-batangnya. Terus ini kentang, ini kayak makanan bule ya Bobers. Tuh sayuran-sayuran untuk makanan western. Nah di sebelahnya ini baru nih Indonesia, karena ada sambal. Tuh sambelnya ada sambal hijau, sambal matah, ada sambal terasi, ada sambal kecap. Sambelnya juga banyak, ada acarnya juga gak ketinggalan. Terus ini ada pie, ada gorengan di Bobors, ada French toast juga. Terus ada puding roti. Nah ini menu tradisionalnya, ada nasi liwet, ada tumis kacang panjang with tofu. Terus ini ada tahu semur tuh ya. Pilihan makanan Indonesia juga banyak. Kebayang kan? Jadi kita bisa pesen makanan yang tadi, tapi main course di sini juga makanan beratnya tuh banyak. Nggak ketinggalan dong, ini ada sate. Keren gak sih Bobor sarapannya? Ada sate segala. Terus ini ada opor ayam. Tuh sarapannya enak. Untuk rasa makanannya juga Bojan suka. Ini ada sambal krecek. Nah ini rawon, tapi nggak ada tulisannya, tapi ya ada rawon. Terus ini ada bubur, nggak itu tadi bubur sorry, tapi ada rawon deh nanti. Cuma Bojan nggak ambil semua Bobor. Terus ini aneka gorengannya. Nah ini ada selai, agak bingung ya, selai nyambung ke roti gitu, nyambung ke gorengan. Ya udah, nah ini rawon nih yang tadi Bojan bilang, rawon Surabaya. Ini ada topping buat rawonnya, ada telur asin, ada toge, bukan toge, kedelai. Terus ini ada chicken orange. Tuh menggoda ya Bobers sarapannya. Ini sosisnya juga bukan sosis yang di pasaran ya, ini sosisnya meaty banget rasanya. Terus ini ada baksoan sama mie. Terus ini, nah ini mie yang tadi Bojan bilang tuh. Terus ini egg cornernya. Nah kalau misalnya Bobers mau telur yang macem-macem, Bobers bisa pilih yang di main course tadi tuh. Terus sekarang kita beralih ke sisi sebelah sini. Kalau tadi itu udah makanan semua. Nah kalau ini tuh area minumannya. Jadi minumannya juga pilihannya banyak. Ada berbagai macam jus. Kalau ini aneka pastry-nya nih. Ini bagel-bagelan. Tuh buat Bobers yang hobinya makan roti bukan makan nasi, bisa ke area sini. Nah ini ada muffin, ada donat, ada croissant, ada cinnamon rolls. Nah ini cinnamon, terus ada kue marble juga tuh Bobers. Ini pastry-nya juga enak-enak. Ini ada croissant almond tuh. Lumayan ya Bobers. Ini tuh kalau jajan di kafe mahal tuh croissantnya doang. Kalau di sini Bobers bisa makan sampai kenyang. Tapi manusia tuh emang semua punya keterbatasan. Mau makanan sebanyak apapun, lambung kita sendiri kan yang batasin, nggak bisa semuanya dilahap. Nah tadi Bobers bisa lihat ada royal jelly juga. Ini sarapan di Langham Jakarta, menurut Bocan sih perfect ya Bobers, enak. Terus menunya juga banyak, bisa dibilang ini hampir 10 lah sarapannya. Nah ini kalau yang telur-teloran ini tuh menu yang tadi Bocan pesen. Jadi Bocan ada pesen egg benedict, ada yang egg benedict salmon. Nah ini egg benedictnya pakai salmon nih Bobers. Terus ini croque madam. Bocan agak susah ngomongnya ya. Itu croque madam lah namanya. Nah kalau ini egg benedict tapi yang salmon. Tuh salmonnya ya secimit gitu sih tapi enak. Nah ini yang dipesan suami itu katanya enak banget. Nah ini jus buah bit seger. Selain makan makanan barat, Bocan juga nggak ketinggalan harus cobain makanan Indonesianya biar bisa menilai gitu kan. Tapi ambilnya ya sesendok-sendok aja. Nah ini untuk kreceknya juga enak, opor ayamnya juga enak, Bobor. Satenya tuh dagingnya gede tapi keras. Ya karena bukan stick kali ya, jadi dagingnya emang gede banget tapi makannya kelolodan. Makannya lumayan keras Bobors.
Dan udah selesai sarapan, kita balik lagi ke pool. Kita mau lihat suasana pool pas siang hari. Kemarin kan Bocan kesorean tuh ke poolnya. Nah ini suasana siang harinya, cakep ya. Dan sekian review The Langham Jakarta dari Bocan. Semoga Bobers gak penasaran lagi sama hotel ini setelah Bocan review. Semoga bisa jadi hiburan buat Bobers yang belum bisa liburan, dan bisa jadi referensi buat Bobers yang mau liburan ke Jakarta. Dadah!